Pada zaman dahulu, Nusantara masih diselimuti oleh gelapnya kekuatan gaib dan kepercayaan animisme. Pulau Jawa, khususnya, dikenal sebagai tanah yang penuh dengan makhluk halus, jin, dan kekuatan-kekuatan mistik yang menguasai berbagai tempat, termasuk gunung-gunung yang dipercaya sebagai pusat kekuatan gaib. Salah satu tempat yang paling angker dan ditakuti adalah Gunung Tidar, yang berada di jantung Pulau Jawa. Gunung ini dikenal sebagai paku tanah Jawa, tempat berkumpulnya para makhluk halus dan jin yang dipimpin oleh seorang raja jin yang sangat kuat dan angkuh. Kala itu, para wali songo mendapat amanah untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Namun, mereka harus lebih dahulu membersihkan tanah Jawa. Mereka menyadari bahwa sebelum dakwah bisa dilakukan secara luas, dari pengaruh jahat dan gangguan makhluk halus yang menghalangi penyebaran kebenaran. Di antara para wali, terdapat seorang tokoh sakti dari Persia bernama Syekh Subakir, tapi juga menguasai ilmu hikmah, tasawuf. Beliau bukan hanya ahli dalam ilmu agama dan ilmu gaib yang sangat tinggi. Melihat bahwa kekuatan gelap Gunung Tidar menjadi penghalang utama dakwah di Jawa, para wali sepakat mengutus Syekh Subakir untuk menghadapi sang penguasa Gunung Tidar. Yang mana jauh sebelumnya Pulau Jawa dikenal sebagai tanah angker, tempat para jin, makhluk gaib, dan energi hitam bersemayam. Tapi sejarah berubah saat seorang ulama besar dari Timur Tengah tersebut datang. Dialah Syekh Subakir. Dan inilah kisah nyata pertarungan gaib terbesar dalam sejarah spiritual Jawa. Syekh Subakir adalah ulama besar dari Persia atau Turki yang dikirim ke Pulau Jawa sekitar abad ke-9 atau ke-10 Tujuannya bukan hanya menyebarkan, tapi juga membersihkan tanah Jawa dari kekuatan gaib yang menghalangi cahaya tauhid Islam. Dalam beberapa naskah kuno seperti Babat Tanah Jawi, diceritakan bahwa Syekh Subakir mempunyai ilmu laduni dan kemampuan spiritual tinggi yang membuat para makhluk halus segan. Gunung Tidar di Magelang dikenal sebagai Poros, kekuatan gaib di tanah Jawa. Disinilah pusat kerajaan jin dan makhluk halus berada. Siapapun yang mencoba mengislamkan Jawa akan diganggu atau bahkan dihancurkan secara gaib. Dengan tekad dan restu dari para wali serta izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Subakir pun naik ke puncak Gunung Tidar, membawa serta mustika rawa rontek dan kitab doa-doa dari Timur Tengah. Di puncak gunung ia mulai melakukan tirakat dan semedi, membaca doa-doa khusus untuk memanggil penguasa gaib yang bersemayam di dalam gunung tersebut. Tak lama kemudian, langit tiba-tiba berubah gelap. Awan hitam menggulung dan kilat menyambar dari segala arah. Dari balik kabut tebal muncullah sosok besar yang menyeramkan, bermata merah menyala dan tubuh penuh asap hitam. Ia adalah penguasa Gunung Tidar, raja para jin yang telah lama menguasai wilayah itu dan menjadi penguasa kegelapan di tanah Jawa. Siapa kau yang berani mengusik tempat suciku? Suaranya menggema seperti guntur menggelegar. Syekh Subakir menjawab dengan tenang namun penuh wibawa, "Aku adalah hamba Allah, aku datang bukan untuk menguasai, melainkan untuk menertibkan. Gunung ini telah lama menjadi sarang kemaksiatan jin dan makhluk sesat. Sudah saatnya tempat ini dibersihkan agar cahaya kebenaran dapat menyinari tanah Jawa." Raja jin tertawa mengejek. "Kau pikir dengan jubah dan kitab itu kau bisa mengusirku? Aku sudah ada di sini jauh sebelum manusia datang. Aku adalah penguasa alam gaib di Pulau Jawa." Pertempuran pun dimulai. Syekh Subakir menghunus tongkatnya yang telah diberi doa-doa khusus dan mulai membacakan doa Nurbuat, Hizib Nashor dan ayat kursi dengan suara lantang. Setiap kali doa terlantun, cahaya putih menyilaukan memancar dari tongkatnya, menyayat tubuh Raja Jin dan para pengikutnya. Namun makhluk gaib itu tak tinggal diam. Ia mengirim ribuan jin berbentuk menyeramkan, melayang di udara, menggoyang-goyang pohon, dan menggetarkan tanah. Syekh Subakir tetap berdiri kokoh. Ia menancapkan mustika rawa rontek ke tanah, menjadikannya pusat energi spiritual. Dari mustika itu keluar cahaya tajam yang menghancurkan makhluk-makhluk gaib yang mendekat. Dengan lantunan ayat-ayat suci yang terus dipanjatkan, satu demi satu jin pelindung Gunung Tidar musnah terbakar cahaya doa. Sang Raja Jin mulai goyah. Ia marah besar dan berubah menjadi naga besar bermata merah menyala. Dengan kekuatan penuh, ia menerjang Syekh Subakir. Namun sang wali dengan tenang mengangkat tangan dan membaca Asmaul Husna,
Angin besar berputar membentuk pusaran yang membungkus tubuh Raja Jin. Dengan satu hentakan tongkat ke tanah, Syekh Subakir menciptakan lubang besar yang menyedot Raja Jin masuk ke dalamnya. Sebelum tertelan sepenuhnya ke dalam bumi, Raja Jin berteriak, Aku tidak akan pergi begitu saja, manusia. "Jika kau mengurungku di sini, kau harus menandai tempat ini sebagai peringatanku." Maka Syekh Subakir menancapkan tongkatnya di puncak Gunung Tidar. "Aku kunci tempat ini. Aku jadikan Gunung Tidar sebagai paku bumi, tempat bersemayamnya makhluk gaib agar tak berkeliaran dan mengganggu manusia." Sejak saat itu, Gunung Tidar dikenal sebagai tempat gaib yang telah dikunci. Makhluk halus dan jin tidak lagi bebas berkeliaran, dan tanah Jawa mulai terbuka untuk cahaya Islam. Syekh Subakir melanjutkan perjalanannya bersama para wali, menyebarkan dakwah ke berbagai penjuru, Sementara Gunung Tidar tetap berdiri kokoh sebagai saksi bisu pertempuran dahsyat antara wali Allah dan penguasa gaib.